Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan hasil observasi perkembangan peserta didik SDN Tanjung Rodo 2 dengan indikator yang pertama perkembangan fisiologis, yang kedua perkembangan kognitif, yang ketiga perkembangan moral emosional, yang keempat perkembangan motivasi belajar, kemudian perkembangan psikososial, etnis, gaya belajar, perkembangan motorik, minat belajar, dan kesiapan belajar. Selanjutnya adalah panduan observasi. Panduan observasi ini meliputi 4 hal. Yang pertama adalah pemilihan responden secara random atau acak. Yang kedua, melakukan observasi dengan menggunakan instrumen panduan observasi yang telah dibuat. Yang ketiga, melakukan analisis hasil. Yang keempat adalah baru penarikan kesimpulan. Instrumen panduan observasi merupakan pedoman yang digunakan oleh observer untuk melakukan observasi dan berupa daftar checklist. Indikator pernyataan berupa pernyataan-pernyataan positif dan hasilnya nanti akan dikonversi dalam bentuk persentase. Untuk pedoman observasi yang pertama adalah observasi terkait identitas diri peserta didik yang terdiri dari hari, tanggal, dan tempat observasi, nama peserta didik, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kelas, sekolah, alamat, nama ayah dan ibu, pekerjaan ayah dan ibu, anak kemudian tinggal bersama dengan siapa, jumlah saudara berapa, hobi, cita-cita, kebiasaan di rumah, kegiatan belajar di rumah, dan kebiasaan belajar. Yang kedua adalah pedoman observasi perkembangan fisiologis yang mana terdiri dari identitas dan petunjuk pengisian kuesioner. Di dalamnya terdiri dari 8 pernyataan. Yang ketiga adalah pedoman observasi perkembangan kognitif, meliputi identitas dan petunjuk pengisian kuesioner serta terdiri dari 15 pernyataan. Serta pada bagian bawahnya diberikan kriteria penilaian serta pedoman penskoran. Yang keempat adalah pedoman observasi keperkembangan moral emosional peserta didik, di mana di dalamnya memuat kurang lebih ada 40 pernyataan. Yang kelima adalah observasi mengenai perkembangan motivasi belajar peserta didik, di mana di dalamnya terdapat 30 pernyataan. Selanjutnya adalah observasi perkembangan psikososial peserta didik, di dalamnya memuat 10 pernyataan. Selanjutnya ada angket etnik, kultural, dan status sosial peserta didik, di mana di dalamnya memuat nama lengkap, kedudukan di dalam keluarga, jenis kelamin, umur, suku, agama, pendidikan terakhir peserta didik, pekerjaan orang tua, dan penghasilan per bulan orang tua. Untuk selanjutnya adalah pedoman observasi gaya belajar peserta didik. Nah, gaya belajar peserta didik di sini ada 3 yang diobservasi, yaitu adalah tipe visual, tipe auditory, dan tipe kinestetik, di mana masing-masing memiliki pernyataan-pernyataan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi peserta didik. Selanjutnya adalah observasi mengenai perkembangan motorik peserta didik. Di dalamnya memuat kurang lebih ada 12 pernyataan yang harus diobservasi. Selanjutnya adalah pedoman terkait observasi minat belajar peserta didik, di mana di dalamnya terdiri dari 10 pernyataan. Dan yang terakhir adalah pedoman observasi kesiapan belajar peserta didik, di mana di dalamnya memuat 5 pernyataan. Selanjutnya adalah terkait dengan hasil observasi yang telah dilakukan. Semuanya terangkum dalam profiling peserta didik yang telah dibuat dalam bentuk tabel, meliputi identitas, kemudian fisiologis, kognitif, moral emosional, motivasi belajar, psikososial, etnik, kultural, status sosial dan bahasa, gaya belajar, motorik, minat belajar, dan kesiapan belajar. Untuk yang pertama adalah identitas. Identitas diisi sendiri oleh peserta didik, di mana ada 2 peserta didik, yaitu Darren Xavier Sirait dan Nasita Elvira yang sudah dipaparkan dalam tabel tersebut. Kedua adalah perkembangan fisiologis peserta didik, di mana kedua peserta didik ini menunjukkan perkembangan fisiologis yang normal, yaitu pada angka 75%, dan sudah sesuai dengan perkembangan usianya.
Selanjutnya adalah perkembangan kognitif, di mana Darren hanya mendapat 5 skor, sedangkan Nasita mendapatkan 11 skor, dengan persentase Darren adalah 33,3% dan Nasita 73,33%. Keduanya memiliki perbedaan perkembangan kognitif. Nah, dalam hal ini berarti Darren masih memerlukan adanya pendampingan yang lebih untuk perkembangan kognitifnya, sedangkan Nasita juga perlu pendampingan untuk ataupun bimbingan untuk meningkatkan lagi perkembangan kognitifnya. Selanjutnya adalah perkembangan moral emosional, di mana Darren mendapatkan angka 70% dan Nasita 80%. Darren termasuk cukup dalam perkembangan moral emosional, sedangkan Nasita sudah menunjukkan perkembangan moral emosional yang tinggi. Untuk motivasi belajar, Darren mendapatkan angka 26,67% dan Nasita mendapatkan angka 76,67%, di mana Darren dan Nasita memiliki motivasi belajar yang sangat jauh berbeda. Darren memiliki motivasi belajar yang sangat rendah, sedangkan Nasita memiliki motivasi belajar yang dikatakan cukup. Untuk psikososial, Darren berada pada angka 60%, sedangkan Nasita berada pada angka 80%, di mana Darren menunjukkan kategori rendah, sedangkan Nasita menunjukkan kategori tinggi. Nah, dalam hal ini Darren membutuhkan adanya pendampingan khusus untuk psikososialnya. Untuk etnik, kultural, status sosial dan bahasa terdapat pada tabel yang telah disediakan, di mana responden 1 dan responden 2, Darren dan Nasita ini memiliki perbedaan etnik, kultural, status sosial sekaligus bahasa yang terpantau cukup berbeda. Selanjutnya, untuk gaya belajar, ada 3 tipe gaya belajar, yaitu tipe visual, auditory, dan kinestetik, di mana dalam observasi yang telah dilakukan, Darren untuk tipe visual mendapatkan poin sebanyak 6, kemudian auditory 10 poin, dan kinestetik 11 poin, sehingga dapat dikatakan bahwa Darren ini memiliki tipe gaya belajar kinestetik. Untuk Nasita, gaya belajar tipe visual mendapatkan 15 poin, auditory 9 poin, dan kinestetik juga mendapatkan 17 poin. Sehingga dikatakan bahwa Nasita ini memiliki tipe belajar kinestetik. Adalah perkembangan motorik, di mana keduanya mendapatkan angka 100%, dapat dikatakan sangat baik ataupun sangat tinggi. Untuk minat belajarnya juga masih sama-sama terpantau pada angka yang sangat rendah, yaitu untuk Darren 10%, sedangkan Nasita 30%, di mana keduanya masih sangat membutuhkan motivasi belajar untuk meningkatkan minat belajarnya. Yang terakhir adalah kesiapan belajar. Kesiapan belajar Darren dan Nasita juga menunjukkan kesiapan belajar yang sangat rendah, di mana dalam hal ini mereka juga masih membutuhkan motivasi untuk meningkatkan kesiapan belajarnya sehingga akan lebih meningkat. Berdasarkan kegiatan observasi yang telah dilakukan, ada beberapa faktor penghambat dan pendukung kegiatan ini. Untuk yang penghambat diantaranya waktu yang terlalu singkat dan kurang matangnya dalam persiapan instrumen pedoman observasi, sehingga untuk kedepannya perlu adanya evaluasi dan persiapan yang lebih matang. Kemudian untuk pendukung, diantaranya pihak sekolah sangat terbuka dan memberikan akses kemudahan untuk melaksanakan observasi. Yang kedua adalah peserta didik yang diobservasi juga sangat terbuka. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan observasi ini adalah bahwa setiap peserta didik menunjukkan perkembangan yang berbeda-beda. Nah, perlu adanya pendampingan untuk mengantisipasi adanya keterlambatan atau kurangnya perkembangan pada anak ini. Sekian adalah presentasi dari saya dalam video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.